Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul khaliqul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah, para mujahid jamaah sholat isya, sholat tarawih dilanjutkan dengan iktikaf di Masjid Al-Ikhlas ini. Mudah-mudahan hadirnya kita semua di masjid ini menjadi jalan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Malam ke-29 Ibadah, betul ya? Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan dan bisa menyempurnakan ibadah saum Ramadan kita pada kali ini, dan mudah-mudahan Ramadan yang sedang kita jalani ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita semua. Tentu saja ada yang menyebut kalau Ramadan itu ibarat sebuah pertandingan. Pertandingan itu sudah biasa. Ada babak penyisihan, ada babak semifinal, ada babak final. Harus begitu kan? Timnas yang nanti lebih berusaha di final Piala Dunia. Kawari kini di Cina, biasanya kalau peserta babak penyisihan, pesertanya biasanya banyak. Sebenarnya biasanya. Maklum, sadayana kesebelasan ikut main. Badai yang kesebelasan bagus, badai kesebelasan biasa-biasa, bahkan kesebelasan awal mungkin untuk mirip main. Mata penuh itu kan biasa. Ramadan ada babak penyisihan biasa di awalnya penuh. Terus ya, jadi sampai itu kira laku. Bahkan sok enus di masjid Sanesma ya belum ngaget tenda. Saking banyaknya peserta, maklum babak penyisihan. Tapi kemudian ada babak semifinal. Nah, kalau babak semifinal biasanya sudah mulai ada kesebelasan yang berguguran. Nah, biasanya di pertengahan Ramadan itu jamaah tarawih mulai mengalami kemajuan. Dari sana maju biasanya. Gedean masjid gitu. Tadarus biasanya rame gitu ya. Mulai sayup-sayup sampai. Maklum banyak tim kesebelasan yang mulai berguguran. Barulah di akhir biasanya ada yang namanya babak final. Babak final biasanya lumayan kesebelasan tangguh. Lumayan pesertana adalah hebat-hebat. Kuat-kuat, maka biasanya main di babak final lah yang akan keluar jadi pemenang. Mungkin gugur kemarin jadi pemenang mungkin. Mudah-mudahan bapak-bapak adalah yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi finalis. Tapi belum tentu jadi pemenang. Maka terus berusaha. Biasanya lawan yang dihadapi di babak final eta sami tangguh. Terus banyak. Di akhir-akhir Ramadan ini biasanya lawan teh kuat, ekonomi, barudak, mudik, wah gitu kan, kadang-kadang konsentrasi ibadah mulai terpecah. Tapi orang-orang yang fokus, orang-orang yang sudah terlatih, orang-orang yang dengan niat ingin menjadi keluar menjadi pemenang di bulan Ramadan, maka itulah yang akan menjadi pemenang. Saya dikasih tema oleh panitia
panitia mungkinnya di sini mulai di kantor Ustaz Adan bahwa tolong temanya tentang pemenang Ramadan. Berarti kan yang namanya pemenang yang tangguh. Dah kelihatan lah, saya yakin bahwa Bapak adalah finalis dan orang-orang tangguh yang insya Allah semuanya menjadi pemenang yang hadir di sini. Ada yang ikut penyisihan masuk final ada. Ya, ada yang tidak ikut penyisihan tapi masuk final tapi tidak tercatat. Biasanya kan pesertanya harus tercatat gitu. Nah Pak, pemenang Ramadan itu tentunya orang-orang yang berhasil melaksanakan segala sesuatu yang akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh yang akan memberikan hadiah. Siapa yang akan memberikan hadiah ketika kita melaksanakan Ramadan? Ya, yang memerintahkan kita untuk sahur. Ayatnya sudah pada hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Hadiahnya la'alakum tattaqun. Tentu saja setiap pemenang itu ada ciri. Setiap pemenang itu ada sesuatu yang dikenali. Kalau kemarin-kemarin, dan saya yakin semuanya juga berbohong, walaupun ada yang senang tapi dengar Persib pada kenal. Persib tahun kemarin juara ada cirinya kan, minimal punya striker yang kuat, gitu kan, David da Silva. Walaupun dari nama lupa lantaran cedera. Kemudian punya sayap yang tangguh, Febri Haryadi, Cio Alves, di tengahnya ada Deddy Kusnandar. Kemudian cirinya kompak, itu kan mainnya ngotot dan mental juaranya kuat. Orang-orang yang keluar menjadi pemenang di Ramadan pun tentu saja ada ciri-ciri. Tentu saja ada karakter-karakter yang menjadikan dia pantas menjadi pemenang. Saya ini mulai jam 21:07. Saudara, tanggal seberapa lagi itu? Ini kan isiannya Pak biasanya Pak? Sapuasna ribu minat catat makan kantor DKM di dekat masjid. Tapi kan ada ya DKM sesungguhnya tadi ya di dekat masjid. Tinggal tadi ya. Mana abimah agi anak tinggi dari masjid. Ini sebenarnya anak tinggi dari masjid. Jadi Pak, karakter yang pertama tentu saja orang-orang yang mendapatkan gelar pemenang tentunya adalah orang yang bisa meraih, memanfaatkan apa yang ada di bulan suci Ramadan. Pertama, yang paling utama bulan Ramadan itu adalah disebut dengan bulan Maghfirah, bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pemenang yang pertama cirinya dia berhak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena salah satu keutamaan paling besar di bulan Ramadan ini, Allah memberikan ampunan yang luar biasa. Makanya ketika disebut Ramadan itu kan mungkin Pak Bapak lebih ahli kan dari bahasa Arab kan gitu ya. Disebut Ramadan itu kan Ramadan asal katanya itu artinya panas terik yang membakar kulit. Jadi kalau ada suasana panas gitu kan, sampai matahari terasa membakar kulit, orang Arab akan mengatakan Ramadan itu panas matahari ini sungguh luar biasa seperti membakar kulit. Kemudian panasnya ditambah lagi, semakin panas sehingga mampu membakar benda-benda di sekitarnya. Ada daun terbakar, ada kayu terbakar, ada kertas terbakar, maka kalimatnya ditambah kali nun di belakangnya menjadi Ramadan. Karena disebut Ramadan tujuannya karena bulan ini adalah bulan yang bisa membakar dosa dan kesalahan kita semua. Makanya disebut Ramadan. Dan kemudian di bulan Ramadan ini hampir tidak ada waktu yang bukan waktu taubat terbaik. Atas apa hadisnya tadi? Siang diampuni Ramadan ini,
malam pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa kita. Hadisnya bergandengan itu, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melaksanakan saum di bulan suci Ramadan imanan dengan iman ihtisaban dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah akan menghapus dosa-dosanya yang telah lalu. Punten Pak, hari saum Ramadan siang akan apa ini? Siang, aku kira memang ya jauh. Walaupun si nama atas saya bisa berakhir ya kena sakit. Siang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang melaksanakan saum di bulan Ramadan. Mengingat hadis berikutnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berdiri salat pada malam bulan suci Ramadan atau yang biasa disebut dengan salat tarawih, imanan dengan iman wa ihtisaban dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Coba Pak, siang orang diampuni dosa Allah Subhanahu wa taala karena sahur. Wong ingat orang sholat tarawih diampuni dosa Allah Subhanahu wa taala. Oh, karena orang-orang yang dikatakan pemenang itu ya ketika Ramadan diampuni dosa-dosa. Ya, makanya mudah-mudahan tarawihnya yang bolong-bolong aman, tarawih aman 28 itu. Ya, tarawih itu memang kadang-kadang rada berat ya, banyak. Apalagi meninggali jadwal imam membaca nanti parahnya gitu kan. Di abdi masuk ayah ibu-ibu atau nabi pemuda ningali jadwal imam. Jadwal sahih oh Ustaz eta kabeang macam dina banyak. Padahal bacanya benar. Ayah oge bukan bacaan teu bener asal baca paroma kaitan payu. Sebenarnya benar orang yang beliau sama silakan bodoh abdi. Kita jadi favorit Pak di itu maka di itu. Dia pemandu. Saluan. Salabur gitu ya. Jadi resep peparannya jadi enggak. Nah, artinya betul. Tarawih itu badai panjang, badai pendek, pentingnya tanah tartil. Terus Pak, soalnya tarawih itu secara bahasa tenang, tidak tergesa-gesa. Sholat tenang, sholat tergesa, tidak tergesa-gesa. Gitu kan. Orang pun menentangkan imam anu kalem parahnya teh atau, imam kan gitu. Mau panjang, mau pendek, yang penting tenang. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orangnya. Bahkan sholat tarawih itu kan di masjid boleh, di rumah pun boleh. Saya pernah di daerah Cinambo, Pak, kebagian pas hujan agung. Oh, ternyata kebanjiran, Pak. Kebanjiran. Ustaz tercios na tarawihna. Sanes tercios macam teh di bumi masing-masing gitu kan. Makanya salah, di bumi kan biasa. Jadi boleh, Pak. Cuman kelebihannya yang di masjid itu ada hadis begini. Man sholat isya di jamaah, siapa yang sholat isya berjamaah dengan imam pakaan nama qoma nisfalail, maka seolah-olah dia mendapatkan pahala atau melaksanakan sholat separuh malam. Jadi kan sholat tarawih masjid pasti sholat isya berjamaah. Nah dilanjutkan ke jamaah itikaf tuh langsung sholat subuh berjamaah. Hadisnya diteruskan, saha habis sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia sholat sepanjang malam. Coba bayangkan Pak, yang tadi ampuni dosa orang, siang diampuni, malam diampuni. Makanya dikatakan bukan di Nabi Muhammad SAW, rugiman anku rojulin dahola alaihi Ramadan, sungguh celaka orang-orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, summan salah qabla ayat berlalu. Tetapi kemudian ketika Ramadan itu berakhir, ayat berlalu dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin menjadi pemenang, kita harus mendapatkan
ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu jadi pertanyaan, siapa saja orang-orang yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Pertama, tentu saja orang yang tidak berpuasa tanpa uzur. Banyak kan yang tidak berpuasa dia tanya. Apakah yang tidak berpuasa itu tidak beriman? Kalau Pak, kira-kira itu sahur udah beriman gitu Pak? So pernah tinggal di jalan ke sahur sering ya Pak? Apakah mereka otomatis tidak beriman? Belum tentu, karena ada orang-orang yang dapat keringanan atau diperbolehkan untuk tidak melaksanakan ibadah termasuk sahur. Dalam fikih disebutkan rufi al-qalam salasu. Ada 3 golongan yang boleh tidak berdosa ketika tidak melaksanakan kewajiban. Pertama, sahat anisyogir, anak-anak sampai dia balik. Yang kedua, sahat anupobo hatta yastaiqidho, sampai bangun. Yang ketiga, sahat anil majnun anu belok. Logika sehat deh. Jadi lamun bapak ninggal di jalan siang-siang ayam untuk puasa, tong suruh lah bawa-bawa mana yang pikir ini budaknya. Jadi tong suruh sih atau betul puasa dasar jelema teriman, Pak Gus mundur buah budak ini. Budak rumah Pak Gus boga budak. Tapi saat budak-budak Gus Nurul beri kersare kali Nurul. Itu mungkin kersare ada senam pagi segala lari ke kuatan jogging di komplek. Anu katilu beri anu majnun. Atau kalau perempuan sedang datang bulan, ya, sedang tidak melaksanakan sholat, kan terlarang ya banyak namun anu bentuk puasa anu lagi haid lagi datang bulan kemudian tidak boleh untuk melaksanakan ibadah baik sholat ataupun sahur. Yang bedanya kalau sahur mah harus dikodok, kalau sholat mah tidak usah dikodok. Jadi lamun istri bapak kerben hitung seberapa kali itu sholat sudah gitu kan, tapi hitung seberapa kali itu puasa. Jadi kalau ada laki-laki suami gitu kan tidak sholat, mungkin dia sedang datang bulan berpuasa gitu. Kemudian ada juga yang sedang dalam perjalanan atau lagi sakit gitu kan. Ya, dalam Al-Quran 184 dijelaskan ayam ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Dan dalam perjalanan yang maridun yang sakit itu diperbolehkan untuk tidak melaksanakan puasa. Tapi tetap dia harus mengganti min ayyamin ukhra di hari yang lain. Namanya qada. Tapi untuk yang tidak puasa ini ada yang disebut dengan qada, ada juga yang disebut dengan fidyah. Nah, yang kedua, satunya Pak anu tasawuf, tapi dengan tidak ada uzur. Kalau ada uzur, ya bukan berarti tidak akan otomatis tidak dapat ampunan tetap, tapi dia harus mengganti di hari yang lain dengan kondisi sebagaimana dijelaskan oleh agama kita. Siapa saja yang tidak boleh, yang bisa untuk tidak sahur, yang nunggu aman lah gitu. Ulah sirik yang nunggu membayar saya tamat. Kemudian yang kedua tentu saja ada orang yang tidak tarawih, tadi kan man qama Ramadan imanan wa ihtisaban gitu. Walaupun sunnah kan tetap ada peluang untuk diampuni kan kita dosa-dosanya. Kemudian yang ketiga itu ada yang akan mengurangi pahala sahur. Kata bagian Nabi SAW, kami ini dan banyak orang-orang yang sahur tapi dia tidak mendapatkan pahala sahur. Ilaju iwal akos kecuali lapar dan haus saja. Kemudian dikatakan bahwa khamsun yufatir rasaiman, ada 5 hal jikalau dilakukan oleh orang yang sahur itu pertama itu akan mengurangi pahala sahurnya, akan membuat pahala sahurnya tidak sempurna.
hati-hati Pak, ini 5 hal nih harus walaupun beberapa hari lagi harus tetap kita hindari agar pahala saum kita tidak berkurang atau tidak sempurna, bahkan sama sekali tidak ada pahala saum. Hanya lapar dan saum dan haus saja. Pertama siapa? Al-kibbu, orang yang saum tapi tetap berbohong. Bohong itu berkata sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Jadi temenan lah itu kan nggak bohong, kecuali bohong yang diperbolehkan. Ada gitu bohong diperbolehkan. Ada pertama adalah bohong ketika strategi dalam perang. Jadi mundur perang mah nggak bohong gitu. Rada diperbolehkan, karena yang diperbolehkan. Kita juga suka lihat di film perang tuh si teman kenal di Janur Kuning gitu kan. Ketika Belanda datang tuh, Soeharto, ternyata Anda tidak tahu, padahal itu kangen misalnya. Nah itu bohong yang boleh melindungi, namanya strategi gitu kan, jihad siasat gitu kan, udah bersiasat. Coba mau dibedakan berkat, emang Soeharto kan baru mau jadi presiden berarti gitu. Bohong itu bohong dalam strategi perang, gitu kan. Bohong dalam peperangan itu boleh. Yang kedua, bohong untuk mendamaikan orang yang bertengkar. Saya dengan Pak Dadan atau di sini Pak RW ya, Pak Dadan sama Pak RW Pak Sehat, Pak DKM di Pak RW Pak Sehat. Biasanya kan bawa pas DKM di RW sudah di mana insya Allah bukan ada alasan ayo saya gitu, jemput lagi sama gitu, terus sama gitu, Pak Sehat kan gitu kan. Nah, kita misalkan tiba-tiba ke Pak RW ada salam dari Pak DKM. Padahal cek RW lain banget orang tapi salam. Oh, berarti udah non dia perasaan cek RW. Dibejakan dari itu saya ke Pak DKM salam di Pak RW. Nah, itu teh kemudian akhirnya Pak RW WA gitu gara-gara kurang bohong salah, padahal tadi nama pakai gengsi yang tidak gitu minta maaf ya gitu kan gitu kan difasilitasi oleh kita, kemudian orang bertengkar itu menjadi baik. Tapi ulah dibiasakan terus we cager di sini nggak bohong terus ayo kita damai mah tuh saya. Kemudian bohongnya seorang suami itu boleh kepada istri untuk menyenangkan. Saya punya teman Pak ngobrol kan, hari pamajikan akal senang nah gitu dia selalu pamajikan malah minta jam 6 terbaik satu saya tekan sehat dan berdetik saya aneh sama dengan saya mah senam terus tapi badan gue hayo gitu kan. Tapi di depan istrinya dia bilang mama hebat senam wae badannya seksi. Padahal itu bohong, tapi untuk menyenangkan coba ngecek bapak teknik istri bapak hari mana itu nggak bulannya duit senang ya ayo kan gitu ayo apa tersinggung sebenarnya ada bahasa makanya ini bohong, tapi selama tidak ada hal yang darurat untuk berbohong maka ketika saum itu harus dihindari ya, karena kan berbagi termasuk aja misalkan istri kayak lebaran kima lo bapak ayam biasanya kan duit siapa Pak duit tahu kemana tuh ayah tuh kan coba dibagi nyawa istri dengan arti kadang bapak itu ngerti deh ayo karena istri itu ahli sejarah tahun kemarin di bapak 2 tahun kemudian apa orang terkaya duit kan gitu ahli sejarah oh tahun kemarin yang masya Allah, memang bakat. Itu Pak yang pertama, ciri-ciri orang yang menang dalam Ramadan itu tentunya mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita bisa bermuhasabah, gitu kan? Bermuhasabah. Apakah kita ini sahur mungkin checklist? Apakah tarawih checklist? Iya dulu mah ya karena hijinya tadi al-qadar itu berbohong. Kemudian yang kedua al-ghibah. Orang ghibah banyak.
Masing-masing gibah Pak. Gosip. Gosip beda Pak. Gosip beda. Gibah itu menceritakan keburukan orang lain. Namanya menceritakan keburukan orang lain. Menceritakan keburukan orang lain itu asa kumaha teu sok nikmat wae nya, asa jangan bergulir teh asa gancang waktu teh asa sigana 8 jam teh can puas ngomongkeun batur. Nah, ternyata itu akan mengurangi pahala kita. Kadang-kadang ada yang suka orang Sunda mana nyebut nangis karena itu nembal ya. Ngabela diri lah gitu. Ada orang mah ngomongkeun batur ge apa adanya. Ya, ada ulama sok dengan alasan lain, dengan pembenaran lain. Nah, seperti 3 orang santri ingin melamar anak kiai, orang PRW jeung di luar kiai nama, gitu kan saha diterima ku kiai, kudu ya sia. Wiji namina Yasin, nu kadua nu kahiji namina teh Anas, nu kadua namina Tori, nu katilu namina Imron. Kiai namanya Yasin. Gitu kan. Di luar datang ke Kiai Yasin, jujur Kiai itu di luar sadayana bari ngalamar murang kali Kiai gitunya. Tapi nya mangga we ade belajar ka Kiai mana we dipilih ridho pokona. Kiai aduh bingung cenah ya teh saha nami gitu kan. Pertama Anas. Ulah baca surat sesuai ngaran Anas. Cenah. Qul a'udzu birabbin nas. Dulu ini sih rasa lagi mengkafiri dari kan nomor kedua sahan nami Tori ada apa Tori kan so baca sesuai dengan ngara Tori ribu Imron yang bulang aduh elek tapi bohong ditanya ke Kiai ayah Anas sahan nami Imron Kiai tapi panggilannya kulbu jangan alasan lain udah begitu kan jangan bela diri ya. Akhirnya Pak gibah itu nyebut saya mah menceritakan keburukan orang lain apa adanya iya Pak menceritakan keburukan sesuai fakta keburukan orang lain sesuai fakta nah kita gibah sedangkan menceritakan keburukan orang lain berbeda dengan fakta nah kita disebut bukan alternatif fitnah 2 hiji 34 tambah itu 2 hiji berarti sambil tinggal jam atau datang orang pengikir pangangsa tadi di pagi Pak ya mas terus terangnya majelis tadi tadarus ibu-ibu pertama gitu kan terus tadi siangnya Jumatan gitu kan nembe tarawehan ayeuna tadi gitu kan ya tapi can aya bejana nu ceramah nulutan kan gitu nu karunya mah bapak mun di pengajian aya nurutan bobo we. Anggap we ustaz teh dongeng sebelum tidur. Dageunaan atuh sare kadang dongeng teh. Sok jumaahan tinggal jolkar gitu motif naik. Jadi yang kedua adalah gimana menceritakan keburukan orang lain sesuai dengan faktanya gibah kalau salah jadi fitnah. Makanya yuk orang sauma jangan ada peluang sedikit pun menceritakan keburukan orang lain. Kalau betul jadi fitnah, kalau salah jadi gibah, jatuh atau gugurlah pahala saum kita. Salahnya apa gitu. Termasuk ngomongin tohar kebaran itu. Kemudian yang ketiga adalah namimah, mengadu domba. Kalau tadi mau boleh mendamaikan, yang namimah itu mengadu domba itu membuat orang jadi bermusuhan. Berpuasa situ di situ sih tak pasea. Ini kan pendukung bikin benturkan dengan pendukung timnas kan gitu. Atau provokator puasa pasti diterima atau puasa. Kenaon kan gitu kan. Padahal dikir itu nyenaon kirim ke dari orang jadi mewah tadi padahal tadi jadi mewah tadi jadi musuh gara-gara nah sebutkan di wayangan donat gitu kan si donat ke madu-madu berpuasa tes goodbye berpahala sama lebaran namanya berdoa mendapat kemenangan mendapat ampunan pun tidak
Kemudian yang keempat adalah wanadolu bisa melihat dengan mendatangkan syahwat. Artinya lawan jenis. Bulan puasa ini berat. Ya. Kalau dulu nonton sesuatu yang mendatangkan syahwat itu harus di tempat khusus, gitu kan? Kaset lagi khusus, TV lagi khusus. Ayeuna mah dengan handphone masing-masing. Syahwat dalam genggaman. Syahwat dalam genggaman luar biasa. Pengalamannya. Syahwat dalam genggaman, betul. Itu siapa yang tahu? Saya pegang HP begini kan gitu kan, sedang melihat acara masak, tapi itu masak cek mariska gitu kan, pakai tembok kesangan. Ya betul tidak Pak? Sekarang itu Pak, sesuatu yang baik kadang dirusak oleh orang untuk menjadi buruk. Tontonan itu pun tanpa senang lagu dangdut saya. Dangdut kan sok baru senang kan gitu kan. Walaupun saya tidak senang, saya hafal lagu-lagu Roma Irama. Roma Irama kan paling luar biasa. Kalau bikin lagu, apapun yang terjadi jadi lagu. Terus Pak, ya beberapa majikan tiru kan, merek duit rata jadi lagu. Tak 700, tak 700, tak 700. Ningali budak rek mau jauh itu kan rek luar tanggal jauh artinya bisa omong kan itu ditahan. Jangan ditebang karena itu bisa orang. Gitu kan jadi lagu Roma Irama. Terus ya rek mudik di nagrek rek mundur deui orang Tasik senang seromat. Di nagrek rek mundur deui itu kan jadi lagu rekaman gitu kan. Jadi luar biasa gitu kan. Tanggana Mamat jadi lagu. Terus apa lagu tetangga mau? Gali lubang, gali lubang. Tuh, lagu Roma Irama enak, tapi kemudian dirusak oleh penyanyi-penyanyinya. So, mulai generasi Inul Daratista goyang bawah. Inul teu aya ukut permata sari goyang cor. Ukut teu aya Anissa Bahar goyang patah-patah. Anissa Bahar ngomong aya Dewi Persik goyang gergaji. Ada Nita Talia goyang berdosa. Lebih kembali lah Ajis goyang dada bergetar. Kan? Repot kalau kurang senantiasa tidak ada iman. Sanes apa di apa itu prediksi ya gitu kan. Jadi kan Pak kalau melihat dengan syahwat itu ternyata akan mengurangi pahala sahur kita. Makanya tidak ada peluang lah. Misalnya cuma digum gitu kan digum gitu. Dan tilawah Quran itu kan mendengarkan kan bisa lah kalau dipaksakan banyak handphone kita paksakan dan mah di mobil lagi membantu tilawah Quran terus itu. Nah apa sok dengan status biasa beda nih Ustaz gitu kan tilawah Quran luar biasa kan terlalu ditiru. Akhirnya saya kan sama Pak itu Ustaz dan menyeberang dangdut ada di sadar. Akhirnya saya kira nggak download tilawah Quran. Tapi tinggal dan jadi tidak kan gitu. Pak, jadi yang 5 ini kalau kita ingin menjadi pemenang Ramadan maka wajib untuk kita jauhi berbohong, bergibah, namimah, satu lagi al-yaminul ghulmus, sumpah palsu. Jadi 5 hal ini harus benar-benar kita jauhi, hilangkan namanya agar apa kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu namanya mudah-mudahan bahwa termasuk kita semua orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan akan keluar menjadi pemenang bulan suci Ramadan. Yang kedua adalah istiqomah dalam kebaikan. Kullu amali ibnu Adam yudha'aful hasanah. 41 20 menit lah ya. Jadi setiap amal anak Adam itu manusia Allah lipat gandakan asur amsalihah sampai 10 kali lipat. Ila sab'ini atidikit bahkan sampai 700 kali lipat. Coba. Jadi ketika beribadah di bulan suci Ramadan itu Pak, maka kita
akan dilipat gandakan pahalanya. Kata Allah tuh ya, dalam hadis itu kan disebutkan melalui baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau baginda Nabi berkata itu tuh in huwa wahyu yuha, wa yuntiqu anil hawa in huwa wahyu yuha. Dan itu Nabi mah berbicara berdasarkan wahyu, itu kan masalah. Gitu. Kalau Nabi mengatakan hukum seperti ini, itu pasti dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita akan dilipatkan pahala. Maka ketika bulan Ramadan, jangan heran amal kita itu sepertinya ada peningkatan. Bapak-bapak tadi kan sudah tilawah Quran, mungkin sudah ada yang pertama berapa kali, ya. Di bulan biasa makan Korea bisa 10 ayat ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan ayat gitu kan. Tapi di bulan Ramadan ya kita ada semangat gitu kan. Dilipat gandakan pahala. Yang jarang berjamaah, yang jarang sedekah, semangat sedekah. Ada sedekah seperti tidak sadar, tapi kita ada semangat untuk beribadah. Nah, orang yang mendapat kemenangan itu istiqomah, kebaikan-kebaikannya di bulan Ramadan ini terus terbawa sampai di luar Ramadan, sampai meninggal dunia. Ya. Disebutkan dalam Al-Quran itu, janganlah kalian seperti wanita yang An-Nahl 92 gitu kan. Untuk ayat itu sudah hilang kan. Wala takun kaladina qad azlaha min ba'di quwwatin kasar. An-Nahl 92. Janganlah kalian seperti wanita yang menyulam benang setelah sulamannya jadi kemudian diurai kembali. Artinya jangan sampai kita sudah kuat, sudah bagus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah ritualnya, salatnya, puasanya, kemudian ibadah sosialnya, sedekahnya, infaknya, zakatnya, misalkan banyak. Tapi begitu selesai Ramadan, jamaahnya geuleuh. Puasana geus gitu. Kemudian baca Quran direng. Padahal baca Quran itu termasuk amalan yang banyak mendatangkan pahala. Rasulullah mengatakan begini, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Siapa membaca satu huruf dari kitab Allah itu Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wa khairul hasanat amsalihah. Kemudian satu kebaikannya Allah lipatkan menjadi 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak menyebut alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Pak, alif lam mim berapa huruf? Namun kita membaca alif lam mim berapa kebaikan? 30. Kalau Bapak tadi berapa huruf? Tanda Ustaz. Dekat itu. Makanya inilah kebaikan yang harus kita jaga terus tilawah Quran, sholat berjamaahnya. Ya. Nah, insya Allah ketika kita sudah istiqomah merawat amalan-amalan di bulan Ramadan, sudah dipastikan dia salah satu pemenang di bulan suci Ramadan. Nah, jadi nama gampang. Jangan menilai orang apakah dia menjadi pemenang atau tidak. Kita nilai diri kita masing-masing. Apakah kita Ramadan ini mendapat kemenangan atau tidak? Lebar apa disiplin? Bina tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 juga nanti balik direk balik tapi mau pakai tingkat gitu. Ya, saya udah ngomong anak kandung saya lagi sakiran ditinggalkan gitu. Luar biasa, nama-namanya final. Jangan sampai sudah final Pak, kita sudah juara, itu diberek dia. Maka istiqomah gitu kan. Bahkan kalau misalkan biasa 1 juz, 2 juz ketika berpuasa, tapi di luar bulan puasa minimal kita tetap memelihara gitu kan ya, memelihara tidak sebanyak di bulan puasa, tetap dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ahabul amal ilallah, amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah wa iqala, yang sedikit tapi terus. Bahkan di sini ada kajiannya yang setiap Ahad berarti jihad. Ngaji poe Ahad. Ada jihad, ada jitu, ngaji poe Sabtu. Ada jima, ngaji poe jima. Ada jibo, ngaji poe gitu. Terus saya mau di pas-pas. Jadi bapak jihad itu mujahid.
harus dipelihara. Harus walaupun sedikit tidak masalah. Sok turun kayak gitu pengajian. Itu era mah gitu. Yang tiap ngaji kan itu terus selesai. Di pesantren mah terkenal dengan ayat disebut si Juges, juara X ngaji teh lain ngapal teh itu lain murojaah deui lain menganggap karena lain dengan Tuhan. Tapi anehnya teh begitu beres jadi kiai kan gitu. Luar biasa. Karena mereka sarene di apa? Kalau bapak-bapak di pengajian sare ada terbaik di apa? Itu Pak. Jadi kita menjaga amalan kita ya. Kalau kita ingin pemenang pertama tadi apa? Yang boleh jika pikirkan kebir. Jadi kita harus mengejar ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang tadi disebutkan. Kemudian yang kedua, istiqomah dalam kebaikan yang telah dilakukan. Wala taqulu kallati naqadat azlaha min ba'di quwwatan ankasa. Jangan jika udah capek-capek gitu kan. Nanti setelah selesai Ramadan ya selesailah semuanya. Kita rehat. Minimal tetap memakmurkan masjid. Karena masjid makmur itu bukan bangunannya yang bagus, bukan itu juga bagian, tapi yang paling utama adalah makmur itu banyak kegiatan-kegiatannya, sholat berjamaahnya juga. Bahkan ada seorang ulama mengatakan masjid itu dikatakan makmur kalau jamaah isya dan subuhnya bidungnya sampai di jamaah. Ini sampai itu jamaah di subuh jumlah tapi ayat apa masjid anu jumaahan di subuh teh sarua jumlah teh gitu. Pernah lihat apa? Ada apa? Hiji Masjidil Haram di Makkah, dua Masjid Nabawi di Madinah. Kita kan ada kamar kayak gitu kan ya. Apa kormana nanti di rumah. Walaupun itu sikit tapi tetap kan gitu. Luar biasa azwa itu kan yang Ustaz. Jadi saya merenung bukan dengan dalil ini merenung saya. Sebabnya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi kita bertemu tiap 5 waktu minimal 3 kan. Coba dia ikhlas dipraktekkan satu speaker halus, tinggal ada limpahan 2 adanya enak ke. Rokat itu imam nanya sarua nikmatin. Sok ayat yang kita coba begininya rekadanya speakernya ditiupan lah. Jadi mata kan? Nah, sarua. Kita kolan berpedek gitu kan. Ada itu coba di Mekah. Pernah itu di Masjidil Haram ayat ditiupan speaker. Kita kolan gitu ya. Kedua adanya enak tuh. Tinggal mau ada Mekah. Seribu itu tinggal aja. Ada enak. Paling Pak di sini. Ada enak. Saha ya Allah. Tapi enak jadi guru membuka. Dulu saya marah masjid, sholat subuh besok digerung-gerung orang tua. Kau menangan dari cina adam subuh teh. Paling mah dibawa di 4 ini mau begitu tuh. Dan saya ada nanti masih ingat tuh kan gitu kan. Hayya 'alal falah. Sering gitu aja makanya pun bisa mah di dia tuh ada kencing tegas tidak tentara atau upacara ayat atau upacara tentara siap kepada hormat kan ada kayak gitu pas kali-kali subuh besok Allah pasti ke masjid dan tinggal ada di sana. Oke, kalau sudah kata itu. Gitu. Tapi intinya kita harus berusaha mukatilu imamnya enak. Bismillahirrahmanirrahim.
wal fajri wa layalin nasri wa sabri wal majri wal layli idza yasr. Ieu mah keur mah aki-aki imam teh. Dan boga anggapanna cenah kudu jadi imam teh tolong. Gitu. Padahal makro hukum kita mulai jadi imam teh paling bagus bacaan Al-Qur'an, paling banyak pengetahuan. Kalau sami baru siapa yang duluan hijrah gitu. Sami kene wae siapa? Adalah aturan-aturan seperti itu. Banyak. Jadi kan taraweh itu kan beda enakeun betah kan jeung tenang, tapi mentang-mentang tenang ulah tenang teuing di imaman teh diomongkeun sami gancang teuing ulah tenang teuing ulah aya nu tenang teuing ge ngamalkeun teh da tenang salatna gila eta teh Al-Fatihah ge. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Eta pemuda geus keceret. Doin lillah. Bagi legend doin. Aduh masya Allah kan gitu. Dan santai pula. Salat itu kayaknya eta. Salat itu meninggal lima videona. Salat Allah budak orang cangkengna karuat aki-aki burimu angkat cangkeng oge budak imam gancang teuing beres tarawih teh enggak boleh tadi sisi angkat tuh marot teh ari aki kunaon pikeun geus kieu mabok imam semuanya yang mabok imam. Mantapnya tuh yang kita sama-sama lihat. Mudah-mudahan muncullah generasi-generasi pemuda-pemuda muazin yang bagus, kita imam-imam yang layak dan speaker misalnya gitu kan. Tapi insya Allah imam ketinggalan dari itu kan. Ibu luar biasa. Jadi Pak, yang kedua itu mari kalau kita ingin menjadi pemenang Ramadan, buktikan nanti setelah Ramadan kita tetap istiqomah dalam kebaikan. Ya. Amalan-amalan sewaktu Ramadan tidak akan lepas lagi. Mudah-mudahan bapak-bapak termasuk yang akan mendapatkan kemenangan bulan Ramadan. Itu jam mana mulai jam HP itu ngaco. Di was kami nanti kalian kamu halus tidak gitu. Nah, iwas bagi kita peneliti. Kemudian yang ketiga, orang yang menang dalam Ramadan itu terukur dalam hukum fikih. Ibadah itu apapun nama ibadahnya ada 4 ukuran dalam fikih. Tutup ada ini jam itu. Terukur dalam 4 ukuran dalam fikih. 1 ada yang namanya sah. Nama sah. Karena saya sering menghadiri pernikahan sama orang tua gitu kan ya. Jadi nggak ada mau nabi sah itu secara biasa gitu. Kan gitu kan, tidak ada saksi yang lain. Sah. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan mabrur. Yang ketiga ada yang disebut dengan makbul. Dan yang keempat ada yang disebut dengan mardud. Nomor sepat tadi juga sah. Yang kedua mabrur. Yang ketiga, yang keempat mardud. Yang pemenang Ramadan itu harus ada di level yang kedua dan ketiga, yang namanya mabrur dan makbul. Apa itu sah? Sah itu setiap ibadah yang kita lakukan rukun dan syaratnya terpenuhi. Ramadan, syaratnya itu tidak makan, tidak minum, ya, tidak hubungan suami istri di siang hari dan mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu mah bapak-bapak. Kalau ibu-ibu beda lima. Puasa dimimiti terbit fajar sampai terbenam mata suami. Dan sarema ditahan ayo bapak barunya. Tahunya cikarunya. Nah, kemudian
tidak minum, tidak makan, dan tidak hubungan suami istri, maka ketika kita melakukan tiga hal tersebut di bulan Ramadan, ibadah kita sah. Ternyata level paling bagus. Sholat pun sama, rukun, syarat sholat, suci dari hadas, menutup aurat, kemudian rukun-rukun sholatnya dilaksanakannya, dimulai dari takbir sampai salam itu ada rukun satu pun yang tidak terlewat, maka sholat kita sah. Tapi kita tidak boleh hanya mengejar sah, karena harus naik yang kedua yaitu mabrur. Mabrur dan makbul itu berkaitan erat. Mabrur itu dari kata birrun, artinya baik. Ya. Sedangkan makbul itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ibadah kita yang sah itu sudah diterima oleh Allah? Tidak, makbul tidak. Belum tentu. Maka ada ukurannya namanya mabrur. Mabrur itu baik. Nah, ulama mabrur itu biasanya haji bukul apa artinya? Cing jadi haji mabrur. Pernah tuh pas sholat kan dia cek istri bapak teh sholat, mudah-mudahan sholat bapak mabrur. Bacanya, udah bapak tengah kerjaan itu cara ogetnya. Dari salah saja istri itu kerjaan. Dari mabrur itu seluruh ibadah, Pak, merubah yang tadinya buruk dengan ibadah itu menjadi baik. Sebelum puasa orang pelit, kita teh. Setelah puasa jadi dermawan, mabrur ke puasa. Satu acan sholat gede amok kurang dengan gitu. Kak istri teh sahau kedua, pengalaman deh basic kedalaman gitu kan. Tapi setelah sholat kita tidak mampu untuk KDRT menghinakan, bahkan kata Nabi makan malah kok jangan kalian menghinakan itu dengan sebutan yang tidak mengenakan. Walau tadribil wajah, tidak boleh memukul bagian wajah gitu kan. Ayat dimaha idat to antat dimabulkan antat dimaha idat to antat. Urang teh teu meunang makan enak jeung istri ge teu makan enak. Maka saya pengajian, Pak, setiap ada yang ngasih makan sok ditolak. Nah, istri teh nilu semuanya saya di dia makan kan gitu kan. Ada istri di rumah. Kenapa Ustaz aman gitu kan. Tapi agak beri banyak tadi agak. Jadi Pak, harus ada perubahan yang tadinya ada perbuatan-perbuatan buruk, kemudian setelah kita melakukan ibadah apa saja berdampak kepada keburukan itu diganti dengan yang baik, itu ibadah kita mabrur. Kalau sudah mabrur, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemenang Ramadan pun terlihat dari karakter sebelum Ramadannya. Makanya ada di ulama al-hikmah yang membuat perumpamaan seperti ulat bulu. Ramadan itu kepompong. Apa ulat kupu-kupu asalnya di mana? Ulat bulu ada manfaatnya tuh, Pak. Seperti tidak ada manfaatnya. Digoreng enak, dijieun hiasan teh indah, dikukus terbentukkeun, dan gitu hieup bulu. Di nempel di kulit alat tuh, itu manfaatnya ulat bulu. Kemudian diamlah ulat bulu dalam sebuah tempat yang namanya kepompong. Tidak makan, tidak minum, keluar dalam waktu yang sudah ditentukan, minum kepompong jadi naon. Itulah orang yang mabrur puasanya. Mungkin sebelum Ramadan kita banyak keburukan-keburukan, maka keluar di bulan Ramadan la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa. Luar biasa. Jadi itulah pemenang-pemenang Ramadan yang insya Allah lebih satu. Insya Allah harus kita upayakan jika kita ingin menjadi pemenang. Saya Pak, satu langkah lagi Bapak menjadi finalis. Dan untuk final mau hadir di yang luar biasa. Didukung Pak jadi juara. Abdi sama dukung Bapak jadi juara. Bagi sambil koyo Abdi jadi juara. Nanti kalau dipasih hadiah, gufir lahu ma taqaddama min dzambi la'allakum tattaqun, dihampuran dosa.
Bahkan disebutkan dalam satu riwayat maka yauma waladat ummuhu anu puasa teh bakal seperti bayi-bayi yang baru lahir dari sanes jasad dan jiwa bayi na orang apa pernah ningali orang dicium gitu kan can mandi orang teh geuleuh tuh Pak. Anehnya padahal can mandi kompor gitu berang-berang itu roda teh panas nyentrang dicium sareuseuh teh Pak. Itu anehnya bayi Ongi-ongi dicium bayi, diciuman orang jijik itu Pak. Anehnya, naon jiwanya bersih. Cium bapaknya ini udah 28 tahun. Bukan fisiknya, jiwa. Orang-orang yang saum itu seperti itu. Pemenang-pemenang Ramadan itu disebut dari orang bertakwa. Dalam Al-Quran disebutkan di surga teh mu'iddat lil muttaqin. Ya, satu ibaratnya tandanya. Pasalimu ilama kira dan berbicara satu sama begini. Di ujung ayatnya mu'iddat lil muttaqin. Al-Imran 133. Nah itu Pak, ya kita harus ada perubahan, gitu kan ya. Diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jadi manusia yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu takwa. Dengan apalagi kita akan mendapatkan kemudahan bertobat, mendapatkan ampunan, menjadi orang bertakwa kalau bukan melalui bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bapak-bapak menjadi pionir-pionir, menjadi cahaya-cahaya di komplek ini untuk menerangi, gitu kan, menjadi sesuatu yang akan membawa kepada kebaikan. Mandala al-khair falahu mislu fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada jalan kebenaran lalu diikuti, maka dia mendapatkan pahala dari orang yang mengikutinya. Insya Allah. Kalau hari ini hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tambah hiji salapan, gitu kan. Kalau besok ada kemudian yang melihat bapak-bapak iktikaf kemudian tergerak hatinya ingin, maka karena melihat bapak-bapak dalam kebaikan, pahalanya akan sampai pada yang mengajar. Insya Allah. Itu saja kita yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan karena saya adalah manusia biasa. Walaupun insan dhaifah, manusia itu adalah lemahnya, tidak ada yang sempurna. Tapi kalau ada yang benar pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo teruskan ayat. Bang Boy dan pada itu sudah tidak. Jadi Ustaz, itu tadi badut tadi. Oh, aduh, gitu. Kira ini yang lain cantik kan. Mardut itu ada hadis ini. Siapa yang beramal soleh tanpa tuntunan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa rodul ditolak. Mardut itu adalah yang ditolak. Ya banyak ibadahnya ditolak. Satu saja. Mungkin rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, mungkin tata caranya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, siapa yang beramal mengamila, bahwa tuh apa tuh? Siapa yang beramal tidak sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pun tepat. Satu sebagai contoh Pak, maksudnya zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah ta'budi, ya, sudah ditentukan apa yang harus dikeluarkannya, ya, kapan diserahkannya, sudah ditentukan. Kapan waktu memberikannya, siapa orang-orang yang berhak menerimanya. Tiba-tiba orang menjakatnya seenaknya, yang gitunya. Mungkin bis lebaran, balik mudik, rekawang dan lembur biasa sesuai tidak dengan tuntunan, maka produk pasti ditolak. Zakatnya walaupun tetap dinilai sebagai sedekah biasa. Sholat subuh berapa rakaat? Berapa kalian senang pagi rek 8 rakaat sesuai dengan ajaran tidak? Waktu seperti itu ya. Jadi
Jadi rodun itu adalah tertolak. Boro-boro bisa jadi makbul dan mabrur, barek sah juga tidak akan itu mabrur. Seperti itu mungkin ya Pak ya. Silakan Pak, itu mungkin pada itu doa. Pada ini ya. Alhamdulillah. Apunten bapak-bapak sekali apunten abdi pilih di penyampaian maklum abdi mantau sebentar dan sok heureuy wae. Bingung nyarios sok aya kumaha karakter mah intinya heureuy jeung humor gitu, tapi kadang-kadang ada humor yang menyentuh hati, tidak enak di hati, maka hampur aja kan. Apunten anu masuhun pamgi bapak-bapak desa apunten sadaya kalusangan. Allah nasru minallah wa fathul qarib. Aqul qouli hada astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.